Halo guys, kembali lagi di channel Lalan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Legend of Shaolin, di mana film ini bercerita tentang perjalanan seorang ayah dan anak melawan kekuatan jahat dengan kehebatan bela diri kungfunya. Penasaran dengan kisahnya? Okelah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada masa Kaisar Qin Kangxi, kita diperhatikan seorang pahlawan pemberontak bernama Hung, di mana ia sangat merasa kaget di saat melihat semua keluarganya telah tewas dibunuh oleh pihak pemerintah. Namun alhamdulillahnya anaknya masih selamat. Awalnya Hung berniat untuk membunuh anaknya, karena Hung berpikir anaknya itu akan menjadi beban baginya. Namun setelah Hung memberikannya dua pilihan antara memilih mainan kuda lumping dan pedang, beruntungnya anaknya itu memilih pedang, yang artinya Hung akan membiarkannya tetap hidup dan ikut bersamanya. Di malam harinya, saat Hung membakar para mayat keluarganya, tak lama kemudian ia didatangi oleh teman seperguruannya di Shaolin bernama Ling, yang merasa bersalah atas kejadian ini. Namun saat Hung mendekatinya untuk menyemangatinya, tiba-tiba ya, ternyata selama ini Ling telah berkhianat dan memilih untuk berpihak di pemerintah demi ketenaran dan cuan. Hung yang mendengar hal itu, ia pun langsung membantai mereka semua tanpa ampun. Dan dengan menggunakan tombak miliknya, ia pun berhasil membunuh mereka semua. Namun saat Hung meninggalkan tempat itu, tanpa ia sadari ternyata Ling masih hidup. Setelah beberapa tahun berlalu yang berlokasi di kuil Shaolin, kita diperhatikan seorang biksu tetua sedang menato peta harta karun di punggung beberapa murid termudanya untuk menyembunyikan peta harta karun dinasti Ming, karena menurut informasi, para pemerintah sedang mencari peta tersebut untuk membiayai revolusi. Sementara Hung dan anaknya yang kini sudah berusia 8 tahun dan diberi nama Ting, terlihat Ting sangat mahir dalam bela diri. Di sisi lain, kita diperhatikan seorang gadis penipu bernama Kacang Merah dan ibunya yang pura-pura mati untuk mengharapkan rasa ibah dari orang kaya yang akan menikahinya. Kembali ke Hung yang menyuruh Ting untuk menunggunya di luar sendirian karena dirinya ingin menemui saudaranya. Tujuan Hung menemui saudaranya yaitu untuk menitipkan Ting kepadanya, karena sekarang Hung sedang menjadi buronan para pemerintah. Namun saudaranya itu bukannya membantu, justru di saat Hung lengah, ia malah berniat untuk membunuh Hung. Dan ternyata saudaranya pun telah berpihak lagi ke pemerintah yang lagi-lagi demi cuan. Hung yang merasa marah, ia pun memanggil Ting untuk membawakan tongkatnya, sehingga terjadilah pertarungan di sana. Dan pada akhirnya Hung berhasil membunuh saudaranya beserta para anak buahnya. Melihat kehebatan kungfu Hung, membuat seorang pria duda kaya raya bernama Tuan Ma menginginkan Hung untuk menjadi pengawal pribadinya, serta mengajarkan kungfu di rumahnya. Awalnya Hung menolak, namun saat ia melihat anaknya kelaparan dan tidak mempunyai cuan sepeser pun, akhirnya Hung menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Tuan Ma. Nah, sedangkan Kacang Merah dan ibunya sebelumnya telah berhasil mengelabui Tuan Ma dengan trik tipuannya, sehingga mereka berdua pun juga diajak pulang oleh Tuan Ma ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Tuan Ma langsung memperlakukan Kacang Merah layaknya seperti Tuan Putri dengan memberikannya beberapa perhiasan mahal. Setelah selesai makan, Kacang Merah langsung pergi ke sebuah gudang untuk menemui ibunya yang pura-pura mati untuk membagi rata perhiasan yang tadi diberikan oleh Tuan Ma. Sementara Ting yang sedang berlatih kungfu, tiba-tiba ia didatangi oleh anak kandung Tuan Ma yang berniat untuk menjahili Ting. Ting yang merasa latihannya terganggu, ia pun langsung memberikan pelajaran kepada anak itu. Anak tadi yang ingin membalas dendam, ia pun langsung menulis surat untuk memanggil teman-temannya yang berada di kuil Shaolin. Namun tanpa diduga, keadaan di kuil Shaolin sedang terjadi kekacauan sebab para pemerintah menyerang para biksu di sana untuk mencari anak yang terdapat tato peta harta karun di punggungnya.
Di tengah kekacauan, tiba-tiba datang seseorang yang langsung membunuh si ketua biksu. Ia adalah Ling yang ternyata masih hidup setelah bertarung dengan Hung. Penampilnya pun kini sulit dikenali sebab di seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia racun. Sementara kelima anaknya yang dicari beruntungnya berhasil kabur dari sana. Namun sialnya, para pemerintah malah menemukan surat yang dikirim oleh anak Tuan Mak tadi, sehingga mereka pun langsung menuju ke rumah Tuan Mak. Sedangkan keempat murid yang dicari oleh para pemerintah, kini sudah sampai di rumah Tuan Mak. Dan ternyata anak Tuan Mak yang bernama Macu merupakan salah satu murid Shaolin yang terdapat tato di punggungnya. Sehingga kelima anak tersebut untuk sementara waktu akan bersembunyi di kediaman Tuan Mak. Agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh pemerintah, Macu membawa keempat temannya itu untuk bersembunyi ke gudang yang terdapat ibunya si kacang merah. Tentu kedatangan anak-anak itu di sana membuat ibunya si kacang merah merasa kesal sebab ia tidak akan sebebas sebelumnya. Sedangkan kelima anak itu yang mau memastikan jika nenek tua ini adalah mayat, justru mereka malah mengajarnya. Sementara Hung dan anaknya yang sedang makan siang, di sana Ling lagi-lagi menunjukkan kehebatannya di saat ia berhasil menangkap seekor lalat hanya dengan menggunakan sumpitnya. Di saat Ting sedang berlatih kungfu, tak lama kemudian ia didatangi oleh Manchu dan teman-temannya untuk balas dendam atas kejadian sebelumnya. Awalnya Ting tidak mau berkelahi, namun di saat salah satu teman Manchu memukulnya, ia pun langsung menghajar mereka semua dengan begitu mudah. Di malam harinya, di saat Hung dan anaknya sedang tidur, tiba-tiba datang ibunya si kacang merah untuk meracuni Hung menggunakan racun afrodisiak. Mohon maaf ya, semacam racun penambah hawa nafsu. Namun sialnya, justru racun itu malah mengenai dirinya sendiri di saat Hung terbangun dan langsung minum benang yang terdapat racunnya. Nah, akibat dari efek racun tersebut, si ibu pun langsung pergi ke kamar Tuan Ma untuk memuaskan hasratnya. Singkat cerita, di mana Tuan Ma dan si kacang merah akan melaksanakan pernikahan mereka. Namun di saat Hung dan anaknya sedang menjaga kamar si kacang merah, justru si kacang merah malah menjebak Hung jika Hung akan memperkaosnya. Tuan Ma yang mengetahui hal itu, ia pun langsung mengusir Hung dan anaknya pergi dari rumahnya. Di saat mereka berdua sedang berjalan meninggalkan kediaman Tuan Ma, tiba-tiba mereka melihat para pasukan pemerintah yang akan menuju ke rumah Tuan Ma. Ting yang khawatir dengan keadaan Manchu beserta teman-temannya, ia pun memohon kepada Hung untuk kembali ke sana. Ya, benar saja. Para pasukan pemerintah langsung membunuh semua orang yang ada di sana untuk mencari kelima anak Shaolin untuk mendapatkan petanya. Di saat ibunya si kacang merah akan dibunuh, beruntungnya datang Hung dan Ting yang langsung mencegahnya. Sementara tempat persembunyian kelima murid Shaolin ternyata sudah ketahuan dan berhasil ditangkap oleh Ling. Begitupun juga dengan Ting yang berhasil tertangkap. Dan pada saat itulah Hung baru mengetahui jika Ling masih hidup. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ling yang menggunakan baju besi sedikit membuat Hung kewalahan untuk mengalahkannya. Sehingga dengan terpaksa Hung memutuskan untuk pergi dari sana sambil membawa si kacang merah yang terluka parah. Si kacang merah akhirnya tersadar setelah diobati oleh Hung. Dan semenjak kejadian itu, si kacang merah mulai menyukai Hung karena Hung memiliki sifat baik terhadapnya. Keesokan harinya, Hung dan ibunya si kacang merah pergi menyelinap ke kediaman pemerintah untuk menolong Ting dan kelima murid Shaolin. Namun si ibu yang terlalu bersemangat, justru ia malah tertangkap cuma-cuma. Sementara Hung akhirnya berhasil masuk ke dalam penjara yang terdapat kelima murid Shaolin untuk ia bebaskan. Kemudian Hung menyuruh kelima anak itu untuk kabur dari sana. Sementara dirinya akan pergi membebaskan ibunya si kacang merah. Setelah berhasil membebaskannya, tak lama kemudian datang Ling di sana. Sedangkan para anak-anak tiba-tiba dihadang oleh salah satu petinggi pasukan. Namun karena kekompakannya, mereka berhasil mengalahkannya. Sementara Hu yang kesusahan melawan Ling, ia pun terpaksa menggunakan peledak untuk mengancamnya. Beruntungnya, anaknya datang tepat waktu untuk menolong ayahnya dan berhasil meledakkan Ling.
Sedangkan Ling lagi-lagi masih bisa hidup setelah terkena ledakan tadi. Hung beserta semuanya kemudian pergi ke sebuah kota yang telah ditinggali oleh penduduknya untuk mencari seorang pengrajin patung lilin bernama Kai agar menanyakan keberadaan pavilion bunga merah untuk mengobati luka Hung yang terkena racun akibat pertarungan tadi. Sesampainya di lokasi pavilion bunga merah yang merupakan salah satu pendukung Shaolin yang dipimpin oleh Master Chan yang merupakan teman lama dari Hung. Di malam harinya, Master Chan langsung mengarahkan semua anak buahnya untuk berjaga-jaga di luar untuk menjaga Hung beserta yang lainnya yang sedang beristirahat di dalam rumah. Namun tak lama kemudian, datang para pasukan pemerintah yang langsung membunuh Master Chan beserta semua anak buahnya. Di saat para pasukan pemerintah telah menemukan keberadaan kelima murid Shaolin, beruntungnya datang Hung langsung menolong mereka semua. Sementara ibunya si kacang merah langsung membawa kabur kelima anak tersebut. Nah, di sini baru kita diperlihatkan kehebatan si ibu saat berhasil membunuh beberapa pasukan pemerintah dengan sangat mudah. Akan tetapi, setelah berhasil membunuh beberapa pasukan pemerintah, si ibu harus bertarung lagi dengan komandan pasukan pemerintah yang merupakan seorang ahli petarung jarak jauh. Sehingga mereka berdua pun berkelahi dengan keahlian yang sama. Hingga pada akhirnya, komandan pasukan berhasil dikalahkan. Sedangkan si ibu ternyata terkena jarum beracun yang membuat dirinya terluka sangat parah. Hingga pada akhirnya si ibu pun tewas. Dan di saat anak-anak sedang bersedih atas kematiannya, tiba-tiba datang Ling langsung menyerang mereka semua. Tentu saja Hung tak tinggal diam. Meskipun dirinya mengalami luka yang cukup parah, ia pun berusaha untuk melawan Ling. Sedangkan kacang merah dan anak-anak melarikan diri ke atas menara yang di bawahnya terdapat lilin cair panas. Ting yang khawatir dengan ayahnya, ia pun memberanikan diri untuk membantu ayahnya melawan Ling. Nah, karena kehebatan Ting yang mencari titik kelemahan Ling, ia dan ayahnya pun berhasil membunuh Ling dengan cara menjatuhkan Ling ke dalam cairan lilin panas yang membuat tubuh Ling tiba-tiba mencair. Setelah berhasil menyelamatkan mereka semua, di keesokan harinya, Hung mengembalikan kelima murid Shaolin itu ke orang tuanya masing-masing. Dan demi keselamatan mereka semua, Hung sudah menghapus semua tato yang ada di punggung kelima anak-anak itu. Dan salinannya akan ia bawa ke tempat yang lebih aman. Kemudian Hung, Ting dan si kacang merah memutuskan untuk pergi meneruskan perjalanan sebagai keluarga yang baru. Lalu, film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film The Next Legend of Shaolin. Semoga dengan cara saya berbicara bisa menghibur teman-teman semua. Goodbye.